Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggi Pramudia Wardani, dari Program Studi Fisika dengan NIM 119110028 dari Asisten Praktikum Fisika Dasar 2. Baiklah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan dengan hukum Kirchhoff, di mana kalian sudah tidak asing lagi bukan dengan hukum Kirchhoff, yaitu hukum Kirchhoff pertama yang berbunyi, pada setiap titik percabangan, jumlah arus yang masuk melalui titik tersebut sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut, atau sigma I masuk titik cabang sama dengan sigma I keluar titik cabang. Kemudian pada hukum Kirchhoff 2 menyatakan bahwa beda potensial di antara dua titik dalam suatu rangkaian dalam keadaan arus tetap atau selalu konstan, sigma E sama dengan 0. Baiklah, pada percobaan kali ini, tujuan yang pertama yaitu menentukan kuat arus pada setiap cabang dalam suatu rangkaian listrik, kemudian kedua, menentukan besarnya beda potensial antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Nah, di sini sudah ada setup alat percobaan, di mana yang pertama adalah power supply. Power supply ini sebagai input tegangan, kemudian ada kabel jumper atau kabel penghubung, kemudian ada resistor. Resistor di sini dengan 4 gelang warna, kemudian ada papan rangkaian. Nah, papan rangkaian di sini perlu diketahui bahwa ada titik penghubung, kemudian ada titik yang tidak terhubung. Selanjutnya ada multimeter. Nah, multimeter ini sebagai output dari tegangan, arus, dan resistansi. Baiklah, pada percobaan kali ini perlu diketahui bahwa untuk pengambilan data itu ada 3 jenis, yaitu untuk mengukur resistor itu sendiri, kemudian mengukur nilai tegangan, dan mengukur nilai arus. Baiklah, di sini kita hidupkan terlebih dahulu power supply-nya. Selanjutnya, pada power supply ini terdapat 2 channel, di mana ada channel positif negatif dan positif negatif. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya, kita hidupkan multimeter pada nilai ohm. Selanjutnya, untuk data yang pertama, pengambilan data yang pertama, kita mengukur atau menilai dari nilai resistor itu. Untuk yang pertama yaitu ada nilai R1, R2, R3, R4, dan R5. Baik, langsung kita ambil saja datanya. Untuk selanjutnya, nilai R2. Kemudian nilai dari R3, untuk selanjutnya nilai dari R4, kemudian yang terakhir nilai dari R5. Baiklah, untuk pengambilan data pertama sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan tegangan, nilai tegangan. Untuk pengambilan nilai tegangan, kita atur power supply ke dalam satuan volt. Baiklah, untuk yang pertama, yaitu nilai tegangan yang pertama pada resistor pertama, kita ukur. Untuk selanjutnya, nilai tegangan pada R2. Kemudian pada nilai R3 kita peroleh nilai tegangannya, bisa dilihat pada multimeter. Baiklah, untuk selanjutnya nilai dari R4, kemudian untuk yang terakhir yaitu nilai tegangan pada R5. Baiklah, untuk pengambilan data dari tegangan kita sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu pengambilan data yang ketiga yaitu nilai dari arus. Sebelumnya kita atur terlebih dahulu pada multimeter dengan satuan mikroampere. Kemudian kita ukur nilai dari arus pada R1. Maka akan terlihat pada multimeter dengan satuan mikroampere. Baiklah, untuk selanjutnya nilai arus pada R2. Untuk selanjutnya,
nilai arus pada R3. Untuk kemudian nilai pada R4. Untuk yang terakhir, nilai arus pada R5. Baiklah, untuk pengambilan ketiga data kita sudah selesai. Kita langsung ke perhitungan. Nah, di sini sudah terdapat dua tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu pengukuran dan perhitungan tegangan dan arus pada rangkaian. Nah, di sini seperti yang kita peroleh, dimisalkan untuk tegangan pengukurannya itu adalah 3,72 volt, kemudian untuk nilai arusnya yaitu sebesar 11,52 mikroampere. Nah, data ini diperoleh dari percobaan kita. Kemudian untuk tabel kedua yaitu pengukuran nilai hambatan resistor. Nah, di sini pengukuran contohnya pada R1 diperoleh 300,95 kilo ohm. Kemudian untuk perhitungan resistor itu dilihat pada tabel gelang warna. Untuk selanjutnya bisa dilihat di sini terdapat gambar looping, di mana untuk yang pertama yaitu ada looping 1, kemudian looping 2. Nah, di sini untuk secara teori sebesar tegangannya itu adalah 12 volt, kemudian ada nilai R1, I1, R2, I2, R3, I3, R4, I4, R5, dan I5. Nah, di sini jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar. Kemudian perlu diketahui bahwa nilai dari tegangan looping 1, E1 sama dengan I1 kali R1 plus I3 kali R3 plus I4 kali R5. Kemudian pada looping kedua yaitu nilai dari I2 R2 ditambah dengan I3 kali R3 ditambah dengan I5 kali R5. Nah, perlu diketahui di sini bahwa I1 sama dengan I4, I2 sama dengan I5, dan I3 sama dengan I1 plus I2. Kemudian untuk rumus dari tegangan itu sendiri, V sama dengan I kali R. Baiklah, sebagai contoh, yaitu pada looping 1, dimisalkan di sini nilai resistor itu adalah 100 ohm, kemudian R2 200 ohm, R3 200 ohm, R4 400 ohm, dan R5 adalah 100 ohm. Nah, di sini kita masukkan rumus E1 pada looping 1 yaitu R1 kali I1 plus I3 kali R3 plus I4 kali R4. Kemudian sama dengan R1 kali I1 plus R3 kali I3 di sini yaitu dari I1 plus I2. Kemudian ditambah dengan I1 plus R4. Nah, setelah itu kita kelompokkan yang memiliki variabel yang sama yaitu I1. Nah, I1 di sini yaitu R1 plus R4. Kemudian untuk yang R3 yaitu I1 plus I2. Kemudian dimasukkan nilai dari resistor itu, diperolehlah persamaan 1 yaitu nilai dari tegangan secara teori yaitu 12 volt sama dengan 700 I1 plus 200 I2. Ini adalah persamaan 1. Kemudian pada loop kedua yaitu E2 sama dengan I2 kali R2 plus I3 kali R3 plus I5 kali R5. Kemudian sama, kita masukkan nilai resistor yang ada di data ini, yaitu di sini dengan nilai resistor R3 yaitu R2 dan R5. R2 sama dengan 200 ohm, kemudian R5 adalah 100 ohm. Kemudian diperolehlah persamaan 2 yaitu 200 I1 plus 500 I2. Kemudian dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi, maka diperolehlah persamaan 3 yaitu nilai dari I2 sebesar 1,67 I1. Selanjutnya, ambil persamaan 1 dan persamaan 3, 700 I1 plus 200 I1 sama dengan 12. Kemudian kita masukkan nilai dari I2, yaitu sebesar 1,67 ke dalam persamaan 1. Nah, diperolehlah nilai dari I1 yaitu sebesar 0,0116 ampere. Kemudian, cara menghitung dari V1 yaitu V1 sama dengan I1 kali R1, di mana nilai dari I1 diperoleh 0,0116 ampere dikali dengan nilai R1. R1 yaitu 100 ohm. Maka diperoleh nilai 1,16 volt.
Baiklah, perhitungan kita sudah selesai dan percobaan kita sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.